Kalau lu bikin itemnya terlalu hitam, biasanya EGR itu akan jadi sering kotor dan asap hitam itu terjadi karena pembakaran yang tidak sempurna. Biasanya mereka ganti injektornya. Nah, ini karena banyak ditanggapi sama si Toyota. Kalau ditanya ketemu gua di jalan sih gua kejar, bro. Gitu aja. Gua kejar, horsepower lu berapa sih? Ya kan, gope aja gua kejar, bro, gitu kan. Cari bengkel mobil yang tepat, ayo ke Dokter Mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap, ayo ke Dokter Mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah, di Dokter Mobil pasti beres. Diesel cumi darat masih jadi tren di 2024. Oke, cumi-cumi darat ini hanya bisa dipakaikan di mobil diesel, dan sayang sekali tren ini dimulai di Amerika, di mana mereka memodifikasi mobil-mobil dieselnya dan memberikan knalpot samping yang mereka taruh knalpotnya itu karena kan mereka setir sebelah kiri ya, jadi kan penumpang naik sebelah sana, jadi dia buang ke sono. Jadi kalau ada orang dia asepin gitu di jalan, dan menurut gua kurang ajar, bos. Menurut gua ya, kenapa? Kita di belakang bus-bus yang ngebul aja bete, bos. Di belakang bus sama truk yang ngebul aja bete, bos. Apalagi cumi-cumi darat yang emang sengaja dibikin ngebul dengan tanda kutip. Gua nggak nyalain semua ya. Dengan tanda kutip mau buat bikin kesel orang lain. Itu sih nggak banget sih. Kalau gua ketemu di jalan, udah pasti gua kejar. Dan gua jamin mobil lu, seberapa kencengnya mobil lu, gua bisa kejar kalau sama mobil gua. Cuman kan orang lain nggak bisa begitu. Lu jangan sampai begitu terus diomelin orang, sambit batu bata ya kan, terus ketemu di gardu tol terus lu ditonjok. Jangan sampai. Kalau lu mau bikin, lu mau remap dan emang harus bikin boros begitu supaya dapat tenaga, ya gua sih fine-fine aja ya. Tapi jangan diperuntukkan, apalagi yang knalpotnya diarahin ke orang pejalan kaki ya. Itu sih nggak banget sih, bro. Maksudnya you are an asshole gitu kan kalau sampai kayak begitu lo. Lu bener kan? Kalau memang mappingan lu mengharuskan, oh iya, ini harus dibikin boros sedikit nih, biar banjir sedikit nih, biar engine-nya lebih dingin karena gue mau pakai apa gitu kan, ya oke lah, gue masih bisa mengerti itu sih. Nah, ini karena banyak ditanggapi sama si Toyota. Kalau ditanya garansi hilang apa nggak, udah pasti. Ya semua TPM sih tidak kepengen mobilnya ditolak-tolak sama orang lain. Jadi biasanya yang dibeginiin mobil yang udah di luar garansi. Padahal mobil yang digaransi pun gue yakin juga nggak bakal rusak sih. Nah, cumi asap hitam itu terjadi karena pembakaran yang tidak sempurna. Biasanya mereka ganti injektornya, lubang injektornya digedein. Setelah lubang injektornya digedein, mappingannya juga digedein. Jadi ketika si injektor itu nyembur, dia dibikin banjir sehingga dia bisa dapat tenaga yang diinginkan di level RPM itu. Nah, tapi kalau lu bikin itemnya terlalu hitam, biasanya EGR itu akan jadi sering kotor dan dia boros sih, bro, jadinya kan. Maksudnya kan lu kepengen beli mobil diesel kan kepengennya ngirit ya. Kalau lu beginin, ini jadi borosnya mungkin sama dengan mobil bensin. Memang iya, kita ada Innova 2KD yang memang kita setel untuk itu. Jadi injektornya gue ganti yang Denso, cuman yang ukurannya lebih gede. Jadi ketika dia nyemprot, cc-nya juga lebih banyak. Jadi kita kan misalnya nih tadinya nyemprot 100 cc, ini sekali nyemprot 120 cc misalnya ya kan gitu. Dan ketika dia nyemprot, terus durasi semprotannya juga kita perpanjang dikit supaya dia agak banjir di dalam. Tapi itu kita setel di RPM tertentu. Jadi misalnya nih setelah speed 140 di RPM 5500, nah itu baru keluar begitu tuh. Itu kita bisa setel semua. Jadi ketika di RPM tinggi kita banjirin lagi supaya udara yang masuk lebih banyak itu dia dapat lebih banyak solar untuk ditembaknya ke belakang. Nah, kejar nggak? Kejar nggak? Kayak anak motor beneran. Tapi dulu begitu loh. Kita kalau nongkrong di bengkel gitu kan ada motor gitu, kejar nggak? Kejar nggak? Kejar tuh biasanya tuh. Emang dulu anak motor paling parah-parah ya satu-satu ya. Nah, kalau misalnya dibanjirin begitu di RPM tinggi itu supaya kita dapat boostnya lagi karena tenaga itu kan didapat, kita cari ini tenaga atasnya nih. Nah, itu tenaga itu hanya bisa didapatkan ketika lu boost itu lagi. Downside-nya, transmisi satu. Kalau Matic, lu mendingan hubungin nomor transmisi, tanya sama mereka untuk, kalau emang lu mau kenceng-kencengan ya, tanya sama mereka untuk modifikasi torque converter, jadi torque converter racing, sama beli plat sama kampas kopling heavy duty namanya. Yang heavy duty itu dipakai di Thailand, biasanya untuk drag race Matic. Jadi itu ada ya. Tapi nomor satu sih lu ganti torque converternya, lu ganti friction plate-nya dari si torque converter itu yang heavy duty juga. Karena gini loh, mesin nih, horsepower lu naikin segila-gilanya nih ya kan, torsi lu naikin segila-gilanya, RPM lu tembusin gitu kan RPM limiternya. Kalau Matic itu kan prinsipnya pompa hidrolik ya. Jadi kalau torque converternya aja lu kagak modifikasi nih untuk mendapatkan
untuk bisa menerima horsepower dan torsi segede gitu, ya sama aja. Kecuali lu manual ya. Manual pun lu harus ganti tuh kampas kopling sama platnya. Kalau kampas koplingnya dan platnya kagak diganti, selip dia di dalam, ya kan? Sama aja kan. Jadi maksudnya lu mau upgrade itu harus balance. Kalau orang di Indonesia hari ini, itu cuman lebih banyak ngerti upgrade si engine-nya doang. Ada beberapa produk yang mengklaim dia bisa bikin transmisi lu jadi transmisi racing. Gua sebagai yang belajar, gua ngerti mereka apain itu transmisi. Dan menurut gua, itu transmisi akan lebih cepet jebol. Karena kenapa? Itu maksa si kampas kopling. Jadi, ya sekarang logika aja deh bro, mobil biasa, lu ganti kampas kopling racing, jadi berat, jadi lebih stiff, tapi kan tarikannya gila. Sama, Matic juga sama. Kalau nggak, berarti lu naikin nih pressure-nya nih. Ketika pressure-nya lu naikin sedikit, si kampas koplingnya nggak bisa terima, itu akan lebih cepat selip. Udah gitu aja. Dan ujung-ujungnya balik lagi ke si torque converter. Kenapa? Torque converter itu pompa hidrolik ibaratnya. Jadi kalau pompanya sendiri nggak cukup untuk pompa oli transmisi sebanyak itu, ya nggak bakal bisa kan gitu kan. Jadi, menurut gua, kalau lu mau modif jadi cumi-cumi darat, balik lagi ya sesuai dengan peruntukan. Yang penting jangan disengaja untuk bikin orang keki. Hati-hati nanti kalau nggak lu digebukin orang, ya kan, disuruh ngitungin pagar kayak gua dulu. Gua dulu pernah balapan dengan gobloknya di Komplek Marinir. Gua nggak tahu coy gitu kan. Namanya juga SMP atau SMA gitu kan. Gua nggak tahu kan. Gua main balapan-balapan di Komplek Marinir dengan gobloknya. Terus ya diberhentiin sama bapak-bapak dengan berseragam dan badan gede. Disuruh hitung lah gue pagar. Iya, sekeliling Komplek Marinir. Sampai buta pak, sampai malam pak, kagak dapet juga angkanya. Jadi jangan ditiru ya, jangan ditiru. Jadi gua nggak dendam loh ya, gua nggak marah loh ya, emang gue yang salah gitu kan. Kita cerita lucunya aja yang diambil ya, gua nggak komplain ya. Ntar datang lagi satu. Nggak, gua nggak komplain. Gua disclaimer dulu, gua nggak komplain. Emang gue yang salah gitu kan, jadi gua nggak komplain. Kita cerita lucunya aja. Jadi gua udah pernah, gua mengerti rasanya, tapi sebisa mungkin lu kepengen sesuatu jangan ngerugikan orang lain lah bro. Kalau lu misalkan lu mau cumi-cumiin ke belakang karena memang lu butuh tenaganya, oke, jangan dipakai untuk bikin orang lain kesel ya kan. Lu ketemu gua di jalan sih gua kejar bro, gitu aja. Gua kejar, horsepower lu berapa sih ya kan, gope aja gua kejar bro gitu kan. Oke, jadi sekian dulu penjelasan dari saya, Lung Dokter Mobil. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.